Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih ya sudah diklik video ini. Nah, pagi ini bukan pagi, udah menjelang siang ya. Ini saya nunjukin ke kalian sedikit ya. Ini di bagian sisi timur dari sirkuit Mandalika. Jadi kalau kalian datang dari bypass atau dari arah bandara dan bundaran yang ke 17 km dari bypass itu ya, lanjut ke arah sini, kemudian kita akan belok kiri, jadi tembusnya ke titik sini. Nah, titik sini merupakan area kunjungan Bapak Presiden kemarin ya. Di tanggal 13 itu beliau sempat berkunjung ke sini ya, untuk melihat kesiapan dari beberapa homestay di Mandalika yang akan siap menyambut MotoGP di 2022. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ngajak kalian ya untuk ngelihat sedikit bagaimana suasana yang infrastruktur atau area-area yang dikunjungi beliau saat berkunjung kemarin di Mandalika langsung. Jadi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat juga ya, mendampingi Pak Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan beberapa homestay dan ya beberapa kamar yang bisa digunakan, terutama di wilayah dusun Grupuk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi inilah kawasan Grupuk ya, dan kunjungan kerja tersebut juga dalam rangka untuk pemantapan dan melihat kesiapan dari akomodasi yang siap untuk menjelang event internasional MotoGP pada bulan Maret 2022. Nah, di sini saya nunjukin ke kalian suasana di kawasan Grupuk yang dikunjungi oleh Bapak Presiden kemarin ya di tanggal 13 itu. Jadi mudah-mudahan ya pada event MotoGP nanti semua homestay bisa terisi dengan baik di kawasan Mandalika sendiri. Nah, terkait dengan Mandalika juga ya, Pak Jokowi tidak ingin hanya menjadi tempat balapan, melainkan bisa memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu ya, beberapa desa yang berada di lingkaran sirkuit Mandalika ini telah dibangun ya, sejumlah homestay yang telah dibangun dibantu oleh pemerintah pusat sebanyak 300 homestay. Jadi dalam kunjungannya itu Pak Jokowi juga menyebutkan kalau bersama rombongan telah mengecek langsung seluruh persiapan mulai saat kedatangan dan proses di Bandara Lombok ya. Jadi beliau langsung cek semua dari bandara, baik saat kedatangan maupun proses-proses nanti, termasuk dilihat juga yang berkaitan dengan protokol kesehatan, pengecekan untuk PCR, lalu pengecekan untuk yang sudah vaksin 2 kali. Jadi beliau menilai urutannya sudah bagus sekali ya. Nah, selain mengecek infrastruktur jalan mulai dari bandara juga menuju Mandalika ya, Pak Presiden Jokowi juga mengapresiasi keindahan, estetika dan keindahan jalan yang telah 1 pekan dikerjakan di sepanjang bypass, dan dalam 1 minggu yang dikerjakan juga sudah kelihatan sudah bagus, dan perubahannya sudah diharapkan dari bandara menuju Mandalika itu betul-betul agar tamu diantarkan pada keindahan dan estetika yang lebih baik. Nah, jadi kunjungan Bapak Presiden kemarin ke sisi barat dari jalan ini ya, atau kata lain sebelah kanan dari jalan ini yang dikunjungi oleh Bapak Presiden kemarin. Nah, di sini sudah bisa teman-teman lihat bangunan-bangunan yang ada di kiri dan di kanan kita ini merupakan sederetan jumlah homestay yang bisa difungsikan untuk saat MotoGP atau saat WSBK nanti. Dan ini memang tetap operasi dari dulu di saat sebelum COVID-19, tetap digunakan oleh wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara yang berkunjung di sini. Jadi ini suasana di sisi timur sirkuit Mandalika, teman-teman. Dan ya, untuk akomodasi ini memang benar-benar diharapkan bisa memadai jumlahnya atau mencukupi ya, karena kita tahu untuk MotoGP sendiri bisa dikatakan 3 kali lipat atau lebih ya jumlah pengunjung Lombok gitu. Yang kita tahu sebenarnya sirkuit sendiri itu bisa menampung sampai lebih dari 150.000 penonton, atau bisa kita bilang akan lebih dari 200.000 pengunjung yang akan datang. Jadi walaupun tiket nonton sendiri yang tersedia sekitar 65 sampai 75.000 tiket, tapi pengunjung Mandalika atau pengunjung Pulau Lombok itu bisa kita spekulasi ya
akan lebih dari 100 bahkan 200 pengunjung wisatawan yang akan main ke sini. Jadi suasana di Gerupuk ini untuk ngajak kalian melihat sejumlah deretan homestay di kiri maupun di kanan. Untuk referensi kalian mungkin ya, seperti di depan ini udah ada pelangnya, sudah ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi, dan beberapa akomodasi juga tentunya akan difungsikan ya di seluruh Pulau Lombok, termasuk di Gili-Gili atau beberapa pulau di sekitar Pulau Lombok seperti di Lombok Utara misalnya. Namun di Lombok Utara ya belum terlihat perubahan yang maksud saya itu di Lombok Utara ya, maksud saya itu pesanan hotel di Lombok Utara itu belum begitu signifikan ya. Jadi sejumlah hotel yang ada di Lombok mulai terpesan, bahkan sebagian juga sudah penuh menjelang MotoGP di Maret mendatang ya, khususnya di wilayah Mandalika di Lombok Tengah dan di Kota Mataram juga, lalu di Senggigi di Lombok Barat. Jadi sayangnya dampak positif ini belum merata ya, karena untuk hotel di wilayah Lombok Utara dan di Gili Tramena atau Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air misalnya, itu pesanan kamar hotel itu belum signifikan. Jadi informasi dari Ketua Gili Hotel Asosiasi atau GHA ya, lalu Kusnawan sudah menginformasikan kalau beberapa kamar hotel yang ada di Gili Tramena, yaitu 3 Gili itu, dan di Lombok Utara itu memang sudah dipesan wisatawan, tetapi sampai saat ini belum ada yang melakukan pembayaran. Nah, jadi diterangkan kalau pemesanan kamar hotel itu boleh saja melakukan pemblokan. Hal ini kan sudah sah-sah saja, hanya saja tidak dilakukan pembayaran. Jadi pihak hotel belum mengkonfirmasi ya tingkat hunian atau kondisi ini terjadi merata di hotel-hotel di Gili Tramena itu. Oke teman-teman, di situ sudah juga ada hotel depan sana, dan mungkin akses kita sampai sini dulu dan kita putar balik melihat ke arah yang lain ya, ke sisi yang lain dari Gerupuk sini. Oke, saya coba reverse dulu sebentar. Jadi buat kalian yang menginap di sini nantinya ya, ada namanya pinggir pantai. Jadi di depan saya ini pantai ya, di belakang kamar ini merupakan pantai Teluk Gerupuk ya. Sudah populer sekali untuk berselancar, populer sekali untuk mencoba snorkeling ataupun diving dan sebagainya. Jadi buat kalian yang menginap nanti sekitar sini, jangan lupa ya, jangan sampai kelewat itu untuk mencoba beberapa potongan-potongan ombak yang bisa memberikan pengalaman spesial buat kalian sambil nonton MotoGP ataupun WSBK. Nah, jadi kembali kita bahas mengenai penginapan yang tadi ya. Jadi sudah seperti itu informasi yang ada. Pemblokan atau pembokingan di kawasan Lombok Utara itu sudah dilakukan oleh banyak calon penonton atau calon pengunjung, tapi dampak positif itu memang belum merata dirasakan ya. Nah, untuk sisi lain juga ya, misalnya untuk kekurangan hotel atau kekurangan akomodasi juga di Kota Mataram sendiri ya, untuk saat jelang MotoGP-nya nanti diminta untuk siapkan 25.000 rumah, yaitu rumah warga ya, untuk dijadikan penginapan. Jadi pemerintah Kota Mataram sudah diminta untuk siapkan 25.000 rumah warga yang dijadikan sebagai tempat penginapan pada saat event MotoGP di 20 Maret nanti ya, karena ketersediaan hotel dan tempat penginapan lainnya ini disebut ya belum mampu untuk mengakomodir semua penonton. Nah, untuk saat ini memang yang sedang dibahas ya dari rapat awal dengan BUMN ya, untuk ditargetkan dirapatkan secara internal juga dengan camat, lurah, kemudian dengan beberapa stakeholder ya, kira-kira mana nih yang siap gitu. Jadi kesiapan ini mungkin tidak sebanyak yang diminta ya, misalnya 25.000 tadi sepertinya agak sulit didapatkan itu. Apalagi Pemda akan mencoba untuk
menyiapkan sejumlah rumah warga yang akan dijadikan sebagai alternatif penginapan ini ya pada saat event berlangsung, karena jumlah yang diminta oleh pihak BUMN ini diakui tidak bisa dipenuhi. Namun selain rumah warga, Pemda juga akan menyiapkan kos-kosan yang tidak ada penghuninya. Tapi ya akan kita coba siapkan dulu untuk beberapa, misalnya beberapa yang ada, beberapa yang siap ya, termasuk kos-kosan yang kosong juga akan coba didata gitu. Mulai hari ini akan didata sehingga bisa didapatkan kalkulasi berapa begitu, supaya bisa mendata atau bisa didapatkan total berapa yang ready atau berapa yang siap ya. Karena beberapa kriteria juga yang diwajibkan gitu untuk kamar-kamar atau kos-kosan tersebut dan tempat tidur tersebut ya. Tentunya ada tempat tidur, pastinya ada kamar mandinya, kemudian ya tentunya diusahakan agar sekitar rumah-rumah tersebut atau sekitar kos-kosan dan penginapan tersebut itu sudah tersedia warung makan, sehingga memudahkan buat para tamu atau buat para pengunjung yang hadir nanti di saat menginap di sana sambil menonton MotoGP dan acara balap di Mandalika ini. Nah, sementara untuk harga memang dipastikan lebih murah dengan hotel khususnya, karena hotel non berbintang lah kita bilang ya. Misalnya kalau harga penginapan di hotel non berbintang Rp125.000. Jadi untuk tarif sewa di rumah warga ini bisa berkisar antara Rp75.000 sampai Rp100.000. Dan ini letaknya di Kota Mataram, teman-teman. Ini semacam alternatif karena kita melihat ke arah jadwal balap MotoGP yang semakin hari semakin mepet begini ya. Dan beberapa cara lain juga ya, alternatif yang lain juga untuk menangani masalah akomodasi ini ya. Nanti di Lombok Barat di sana ada Gili juga, namanya Gili Gede, itu juga akan membuat program semacam camping ground. Ini sebagai alternatif untuk penginapan bagi penonton MotoGP juga. Nah, jadi mengantisipasi lonjakan tersebut ya, wisatawan yang akan menonton MotoGP, nanti para pelaku pariwisata di Gili Gede namanya, di Sekotong ya, untuk menyiapkan opsi alternatif untuk akomodasi penginapan. Bahkan di sana itu ditargetkan sampai 1.000 wisatawan itu bisa ditampung di pulau yang kecil itu. Nah, teman-teman bisa buka Google Map di mana dia, Gili Gede Sekotong. Nah, itu ada di Lombok Barat ya. Sehingga nantinya para pelaku pariwisata itu yang ada di situ akan menyiapkan opsi alternatif untuk bisa menyiasati kebutuhan akomodasi para penonton, karena kurang lebih sekitar 200 kamar yang tersedia di sana, dan itu pun diprediksi akan full booking ya, teman-teman. Jadi kawasan itu pun dinilai potensial untuk ditawarkan ya. Nah, ini dia lokasi di mana Pak Jokowi kemarin berkunjung ya, teman-teman. Saya coba tunjukin ke kalian kunjungan rombongan Bapak Presiden di sini kemarin ya. Di sini masuk ke dalam sana. Tapi karena kita gunakan karena kita udah lihat liputan yang ada di dalam sana mungkin di beberapa kanal YouTube ya, jadi saya akan di sini khusus saya nunjukin ke kalian melihat suasana infrastruktur yang ada antara kampung homestay yang ada di sini menuju ke sirkuit Mandalika khususnya ya, dan bagaimana progres pembangunannya sambil kita membahas sejumlah akomodasi ataupun penginapan yang dibutuhkan sangat untuk menunjang gelaran balap MotoGP di Mandalika tentunya pada Maret nanti. Nah, jadi kawasan yang benar-benar dirasa potensial, nah itu ditawarkan untuk wisatawan, karena selain menonton MotoGP juga wisatawan ini bisa merasakan sensasi menginap di pulau kecil, menginap di perkampungan, langsung bisa menyatu dengan warga setempat supaya tidak merasa dirinya itu sebagai pelancong atau tidak merasa dirinya sebagai wisatawan, tapi bisa merasakan kalau di sinilah kampung mereka dan merasakan semacam suasana kekeluargaan begitu ya, teman-teman ya. Dan ya selain untuk
camping ground itu juga nanti pulau itu akan lebih menarik, membuat semacam beberapa terobosan-terobosan yang mana akan bisa kita update nanti ke kalian semua, apa saja terobosan yang akan dibentuk untuk membuat semacam aktivitas ekstra selain menonton MotoGP, selain menginap di sana, seperti itu ya. Dan kita sudah kembali lagi di jalur tadi ya, di awal durasi kita udah kembali di sini. Nah, ini akses dua jalur yang menuju ke arah bypass atau bundaran bypass yang langsung ke arah bandara juga, dan kurang lebih sekitar 4 km dari titik sini ke arah bundaran tersebut ya teman-teman. Dan untuk berita yang bisa kita bagikan ke kalian itu di sirkuit sendiri ya, seperti yang pernah dikomentari kemarin tuh, nggak ada layar besar atau gimana nih buat yang nonton GP gitu. Nah jadi nantinya di sirkuit tentu akan ada ya, karena antusiasme untuk menonton event balap paling bergengsi MotoGP di sirkuit Mandalika pada bulan Maret mendatang ini kan memang diprediksi akan sangat besar jumlah tiket yang disiapkan, mencapai 50-60 ribu lebih seperti itu. Jadi jumlah itu semacam 3 kali lipat dari penontonnya WSBK pada November tahun lalu ya. Dan terkait hal itu juga akan disiapkan juga ya untuk layar lebar agar penonton bisa lebih leluasa untuk menyaksikan event balap dunia tersebut. Jadi nanti biar ini ya biar nunggunya nggak kelamaan motornya lewat gitu kan. Jadi ada layar dan nanti itu bisa ditempatkan di beberapa titik untuk layar menonton buat teman-teman ya. Ini keterangan langsung dari MGPA. Namun sampai sekarang belum jelas ya berapa layar lebar yang akan disiapkan serta di mana saja yang akan dipasang. Tentunya di channel ini kita akan bagikan ke teman-teman, kita akan update nanti di titik mana berapa jumlah layar besar seperti semacam videotron tersebut ya untuk menonton buat para penonton di sana. Selain ini pun ya, sekarang ini kita tahu kalau penjualan tiket nonton MotoGP ya sudah yang harga paling mahal aja misalnya 15 juta aja udah habis dalam hitungan jam kemarin ya. Selain itu saat sekarang ini tiket offline sudah mulai dibuka dan terjual juga sekitar 4 ribuan tiket ya, bahkan 5 ribuan tiket yang bisa teman-teman dapatkan dari beberapa Alfamart, Indomart gitu ya. Dan adapun untuk pramusim MotoGP yang akan digelar pada bulan Februari ini ya, pihaknya juga dari pihak MGPA juga sudah berkoordinasi dengan Dorna Sport selaku promotor MotoGP terkait apa saja yang perlu dipersiapkan secara teknis, terutama di area-area garasinya tersebut. Pasalnya kalau kita lihat event MotoGP ini berbeda dengan World Superbike ya teman-teman, dimana untuk pedok dengan luas seperti 50.000 meter persegi kemarin itu saat WSBK itu pedok itu hanya terisi seperempat saja dengan peralatan pembalap. Nah nantinya pada saat MotoGP ini akan akan padat lagi ya, atau akan lebih padat gitu. Jadi tidak ada tempat kosong karena yang akan datang ini kan 3 kali lebih besar dari tim-timnya WSBK begitu. Jadi ada Moto2, ada Moto3, selain itu juga ada IATC dan tentunya MotoGP juga dengan kasta yang tertinggi ya gitu kita bilang. Jadi sehingga apapun yang dilakukan per hari di dalam sirkuit ini terus dikomunikasikan dengan Dorna, apakah ini harus sudah disiapkan atau gimana, mana yang belum disiapkan dan mana yang harus tuntas pada Februari ini. Jadi semuanya itu dibahas ya sejak sebelum season atau sampai pada bulan Maret, ataupun sudah siap balapan dan sampai sesudah balapan juga ya. Mudah-mudahan semua ini akan lancar buat gelaran MotoGP di Mandalika untuk Indonesia dan untuk para penonton dan penggemar MotoGP sendiri di tanah air ini. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu untuk bahas sedikit barusan tentang akomodasi maupun layar lebar yang akan ada di sirkuit Mandalika. Dan yang udah nyimak terima kasih ya, tidak lupa like-nya, terima kasih udah
Nyimak sampai akhir durasi dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.